Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang halaman website menggunakan HTTP dan HTTPS. Yang pertama, macam-macam website. Bagian A, website e-commerce. Berikut contohnya. Yang pertama, Blibli. Blibli adalah salah satu e-commerce di Indonesia dengan konsep belanja online ala mall. Dengan konsep tersebut, Blibli mengharapkan masyarakat Indonesia yang terbiasa belanja di mall bisa menemukan barang yang mereka cari dengan mudah dan menyenangkan dimanapun dan kapanpun. Blibli bekerja sama dengan teknologi provider kelas dunia, mitra logistik, banking partner, serta merchant partner dengan standar tertentu untuk menciptakan back-end yang bisa memenuhi kebutuhan pengguna Blibli. Yang kedua yaitu OLX. OLX Indonesia, sebelumnya bernama tokobagus.com, adalah sebuah situs web iklan baris di Indonesia yang difokuskan untuk membeli dan menjual produk serta jasa secara daring yang didirikan pada tahun 2005 di Bali. Yang ketiga, Tokopedia. Tokopedia adalah perusahaan internet yang memungkinkan setiap individu dan pemilik bisnis di Indonesia untuk mengembangkan dan mengelola bisnis online mereka secara mudah dan gratis, sekaligus memungkinkan pengalaman berbelanja online yang lebih aman dan nyaman. Yang keempat yaitu Bukalapak. Bukalapak merupakan salah satu online marketplace terkemuka di Indonesia yang menyediakan sarana jual beli dari konsumen ke konsumen. Semua orang dapat membuka toko online di Bukalapak dan melayani pembeli dari seluruh Indonesia untuk transaksi satuan maupun banyak. Yang kelima yaitu Shopee. Shopee adalah sebuah aplikasi yang bergerak di bidang jual beli secara online dan dapat diakses secara mudah dengan menggunakan smartphone. Yang kelima yaitu Shopee. Shopee adalah sebuah aplikasi yang bergerak di bidang jual beli secara online dan dapat diakses secara mudah dengan menggunakan smartphone. Shopee berfungsi untuk memudahkan penggunanya dalam melakukan kegiatan berbelanja secara online tanpa harus ribet menggunakan perangkat komputer. Shopee juga akan menawarkan berbagai macam produk-produk fashion hingga produk untuk kebutuhan sehari-hari. Yang keenam yaitu Tiket.com. Tiket.com adalah situs web yang menyediakan layanan pemesanan hotel, berbagai macam tiket seperti tiket pesawat, tiket kereta api, penyewaan mobil, tiket konser, tiket atraksi, tiket hiburan, dan tiket event yang berbasis di Jakarta. Tiket.com dibentuk pada bulan Agustus 2011. Yang ketujuh yaitu BC. BC berdiri pada tahun 2015 yang berkolaborasi dengan BC Logistik dan BC Distribusi untuk menawarkan layanan full supply chain ke seluruh bisnis di Indonesia di bawah naungan BC Group yang berfungsi membangun sebuah platform digital terintegrasi untuk logistik dan distribusi, menyediakan layanan full supply chain di Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dalam logistik dan distribusi serta meningkatkan pertumbuhan di segala bisnis di Indonesia. Yang kedelapan yaitu Lazada. Lazada adalah sebuah perusahaan e-commerce Asia Tenggara yang didirikan oleh Rocket Internet dan Pierre Poignan pada tahun 2012 dan dimiliki oleh Alibaba Group. Lazada berfungsi sebagai destinasi belanja dan berjualan online yang menawarkan variasi produk dalam berbagai kategori, mulai dari barang elektronik hingga barang keperluan rumah tangga, mainan, fashion, perlengkapan olahraga, dan kebutuhan sehari-hari.
Kesembilan yaitu JDID. JDID mulai masuk ke Indonesia pada bulan Oktober 2015. JDID berfungsi untuk sebuah layanan yang menyediakan barang-barang kebutuhan seperti elektronik dan gadget. Yang ke-10 yaitu Ralali. Ralali merupakan marketplace yang bisa menghubungkan pemasok produk dan pelaku bisnis melalui situs online maupun aplikasi mobile, yang berdiri sejak tahun 2013. Ralali juga memiliki fitur RFQ, Request for Quotation, yang bisa membantu para buyer dalam mencari produk-produk yang tidak tersedia di situs atau aplikasi Ralali. Bagian B, website blog. Berikut contohnya. Blog dokter. Blog dokter adalah situs pribadi yang dibuat oleh seorang dokter bernama Dr. Image Chok Wirawan Esker. Blog dokter ini berfungsi untuk memberi pertanyaan dan membaca tips-tips serta pembahasan seputar kedokteran yang tentunya sangat berguna. Halo Dokter. Halo Dokter adalah website kesehatan yang menyediakan informasi seputar penyakit, obat, hidup sehat, dan keluarga. Sidlikius. Blog Sidlikius merupakan salah satu blog cukup populer di kalangan anak muda yang menuliskan cerita hidup, pengalaman, serta keluh kesah mahasiswa yang tak kunjung lulus. Cerita yang dituangkan dalam tulisan ini dibungkus dengan gaya komedi sehingga menarik perhatian banyak orang, khususnya kids zaman now. Carolina Ratri adalah blog hasil karya seorang penulis lepas. Namanya Carolina Ratri atau akrab disapa Kara. Awal mulanya, Kara yang gemar menulis berbagai cerita fiksi bergabung dalam sebuah komunitas penulis fiksi, Monday Flash Fiction. Blog dari Kara ini berisi aneka macam topik, mulai dari panduan serta saran untuk mendapatkan uang dari blogging, tips jadi seorang blogger sukses, hingga berbagai artikel berita seputar dunia blogging dan penulisan yang direview sendiri. Minimalis Paper. Blog yang memiliki banyak fungsi. Blog yang satu ini banyak memberikan konten resep makanan yang banyak mengulas tentang makanan dan restoran. Christoph Hurley memiliki banyak fungsi, yaitu blog yang memamerkan karya-karya profesionalnya di website pribadinya, dari desain untuk Line Corp, Honda Kanada, dan Nickelodeon. Trinity Travel. Trinity adalah penulis buku travel The Naked Travel. Trinity adalah pelopor travel blog di Indonesia yang terkenal dengan tulisan pengalaman perjalanan nekatnya yang penuh humor. Seumur hidupnya, Trinity telah mengunjungi hampir semua provinsi di Indonesia dan lebih dari 85 negara di dunia. Dengan prinsip hidup bahwa uang lebih baik dihabiskan untuk travel dibanding hal-hal material, yang berfungsi memberikan banyak pengalaman dan pengetahuan. Halo Dok adalah suatu terobosan yang memanfaatkan teknologi terkini yang menawarkan kemudahan dan mempersingkat waktu untuk mengakses kesehatan pada saat pengguna membutuhkan pertolongan dokter. Robbie Leonardi adalah seorang ilustratif desainer yang memanfaatkan website pribadinya sebagai resume dan portofolio dengan cara yang kreatif. Pengunjung websitenya bisa melihat resume dan portofolio Robbie melalui game simple di websitenya.
Anak Jajan, salah satu food blogger yang cukup terkenal di Indonesia adalah Anak Jajan. Blog ini dikelola oleh pasangan Julia Veronica dan Marius. Blog ini berisi review tentang makanan dan restoran. W3 Schools. W3 artinya www atau World Wide Web dan school yang berarti sekolah. Situs ini adalah suatu tempat untuk belajar tentang web. Kita belajar berbagai jenis bahasa pemrograman yang dibutuhkan untuk membangun sebuah website, mulai yang paling dasar sampai berbagai bahasa pemrograman lainnya. Radio edukasi. Radio edukasi adalah stasiun radio yang berfungsi menyajikan komposisi acara siaran pendidikan baik formal maupun non-formal, informasi atau berita pendidikan, hiburan dan acara pendidikan yang mendidik. Suara edukasi. Suara edukasi adalah radio pendidikan yang dikembangkan oleh Pustekom Kemdikbud. Suara edukasi berfungsi sebagai media alternatif sumber belajar dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. SlideShare merupakan situs tempat berbagi dan mengunduh dokumen. Berbagai dokumen pengetahuan terupload di situs ini, baik dalam format PDF, dokumen maupun presentasi PPT atau PowerPoint. Kuiper atau situs latihan soal ujian adalah portal yang sangat mirip dengan Xenius Education yang berfungsi sebagai situs belajar untuk siswa SD hingga SMA. Media pembelajaran di Kuiper mayoritas adalah berupa video interaktif dan kebanyakan video yang tersedia di situs ini disediakan untuk membantu persiapan ujian sekolah, ujian nasional, SBMPTN bagi siswa SMA. Pesona Edu. Website edukasi ini menghadirkan konsep-konsep matematika dan sains yang biasanya sulit dimengerti oleh siswa dengan tampilan animasi dan simulasi interaktif yang indah dan sangat menarik sehingga membantu siswa menemukan kegembiraan dalam belajar. Tersedia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Xenius Education adalah website pendidikan yang menyediakan berbagai materi pembelajaran mulai dari tingkat SD hingga SMA. Guru bisa memanfaatkan situs ini sebagai sumber belajar di mana siswa diminta untuk mencari materi yang sedang dipelajari. Guru juga bisa memanfaatkan situs belajar online ini untuk mengeksplorasi kemampuan siswa melalui latihan soal secara online. M-Edukasi merupakan portal aplikasi belajar online yang bisa digunakan melalui perangkat mobile. M-Edukasi dikembangkan oleh Kemdikbud dan merupakan hasil karya aplikasi guru-guru inovatif dari seluruh Indonesia. Ruang Guru, situs untuk belajar yang berdiri di tahun 2014 ini kini menjelma menjadi status terkemuka di bidang pendidikan. Situs ini dapat dimanfaatkan baik oleh guru maupun siswa. Karena di sini guru dan siswa dapat berlangganan video materi pembelajaran dan mengerjakan soal-soal tryout berbagai mata pelajaran, membentuk suatu kelompok belajar di dunia maya, dan masih banyak lagi lainnya. Wikipedia, website pendidikan ragam ensiklopedia, merupakan salah satu website pendidikan terbesar di dunia yang menyajikan berbagai ulasan materi berdasarkan kata pencarian. Banyak hal yang bisa kita temukan, mulai dari definisi kata, ensiklopedia sejarah,
penjabaran sains, biografi tokoh, profil negara, pengetahuan tentang budaya dunia, dan lain sebagainya. D. Website berita. Kompasiana. Kompasiana adalah blog jurnalis Kompas yang bertransformasi menjadi sebuah media warga yang mempunyai fungsi lebih bebas menyampaikan pendapat dan gagasan serta menyalurkan aspirasi lewat tulisan, gambar, ataupun rekaman audio atau video. Fajar.co.id. Fajar Network yaitu berfungsi menyajikan berita peristiwa, kecelakaan, kriminal, hukum, berita unik, politik, dan liputan khusus di Indonesia dan internasional. Viva.co.id. Viva.co.id sebelumnya bernama Viva News, adalah portal berita daring yang dikelola oleh PT Viva Media Baru, anak perusahaan PT Visi Media Asia Tbk, yang juga mengelola bisnis penyiaran Antv TV One, Sport One. Situs berita ini diluncurkan pada tahun 2015 yang berfungsi menyampaikan berbagai macam informasi atau berita. Kapanlagi.com. Kapanlagi.com adalah situs media online yang berfungsi menyajikan informasi berupa konten-konten berita seputar dunia entertainment baik Indonesia maupun mancanegara. Suara.com. Website ini adalah portal berita yang komplit, dikemas dalam model tema yang bagus sehingga dapat membuat si pengakses menjadi lebih mudah memiliki sebuah berita yang mereka inginkan. Merdeka.com. Merdeka.com merupakan sebuah situs berita dari kapanlagi.com yang menyajikan informasi berita Indonesia. Merdeka.com didirikan oleh Steve Christian pada tahun 2011. Liputan 6. Liputan 6 ini bisa kalian akses untuk mencari artikel-artikel terbaik serta aktual dan terpercaya tentang peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi di Indonesia seperti politik, olahraga, media sosial, kriminal, dan lain sebagainya. Tribun News. Tribun News yang memiliki semboyan berita terkini Indonesia yang memiliki fasilitas yaitu user luar untuk juga ikut andil dalam membuat berita, sehingga artikel kebanyakan ditulis secara alami. Maksudnya adalah berita yang menyajikan tanpa ada suatu kepentingan golongan. Detik.com. Detik.com merupakan situs yang sudah lama menjadi situs paling banyak diakses oleh orang Indonesia baik lewat PC maupun Android, yang berfungsi memberi berita lengkap tentang olahraga, politik, ekonomi, resep, teknologi, dan lain sebagainya. Detik.com ini sangat disukai para pebisnis sampai para petani untuk kepentingan mendapatkan informasi yang bermanfaat. Kompas.com. Kompas.com adalah sebuah portal web yang berisi berita dan artikel daring di Indonesia. Kompas.com merupakan salah satu situs berita terpopuler di Indonesia, berbeda dari situs-situs berita berbahasa Indonesia lainnya. Website komunitas. Coca-Cola adalah minuman ringan berkarbonasi yang dijual di toko, restoran, dan mesin penjualan di lebih dari 200 negara. Perusahaan ini memproduksi konsentrat yang kemudian dijual ke pabrik Coca-Cola berlisensi
merupakan pecahan dari detik.com, sebuah situs portal berita terkenal di Indonesia. Di forum ini banyak diperbincangkan mengenai berbagai hal, kebanyakan tentang berita-berita saat ini yang sedang booming di media massa. GSK adalah perusahaan multinasional produsen farmasi, peralatan medis, dan barang konsumsi yang bermarkas di Brentford, London, Inggris. Perusahaan yang didirikan tahun 2000 ini beroperasi di 70 negara dan memperkerjakan sekitar 100.728 pekerja. Di forum Kaskus, setelah kerap melakukan perjalanan bersama, Krevi adalah situs web tempat komunitas maya pekerja kreatif Indonesia, khususnya di bidang visual, untuk berjejaring, membuat galeri dan memamerkan karyanya seperti ilustrasi, gambar, desain, foto, animasi, dan video. Krevi ini berfungsi menyediakan fasilitas berusaha pencarian penulis dan pekerjaan sehingga bisa menjadi wadah untuk menghubungkan para pelaku industri kreatif dengan banyak perusahaan yang membutuhkan. Nestle adalah sebuah perusahaan multi-internasional BWW Swiss yang bergerak dalam bidang makanan minuman. Kaskus merupakan forum komunitas dunia maya nomor 1 di Indonesia. BP adalah sebuah perusahaan minyak bumi bermarkas di London dan salah satu 4 besar perusahaan minyak di seluruh dunia. Global Company atau perusahaan global adalah perusahaan yang eksis atau beroperasi di sebagian negara di dunia. Perusahaan yang beroperasi pada beberapa negara bisa disebut sebagai multinational company, namun belum bisa disebut sebagai global company. Siemens merupakan perusahaan elektronik multinasional yang berpusat di Munich dan Berlin, Jerman. Siemens ini adalah pembangkit tenaga listrik global yang berfokus pada bidang elektrifikasi, otomatisasi, dan digitalisasi. Julian Renfoyen. Portofolio ini memiliki ciri desain yang bersih, penggunaan desain tipografi brilian, serta karakter lucu. Issy Seymour adalah seorang desainer yang suka mencoba-coba dalam membuat desain karakter, ilustrasi, coding, dan animasi. Website portofolio ini dibuat dengan tema dan karakter yang lucu. Rosie Lee adalah tim kreatif di salah satu perusahaan di New York. Dia sangat ahli dalam menciptakan branding dan periklanan. Portofolio Fieldwork yaitu sangat menarik untuk dikunjungi karena tampilan portofolio yang sangat rapi. Jeremy Sell adalah seorang desainer grafis Prancis. Dia ahli membuat ikon-ikon yang indah. Mark Thomas. Portofolio ini dibuat oleh desainer Mark Thomas yang menggunakan tema background tipografi. Modusnya adalah website dengan model desktop. Stereo Creative adalah jasa yang menyediakan layanan membuat sebuah brand atau logo perusahaan.
portofolio dari Fieldwork sangat menarik untuk dikunjungi. Tampilan portofolio ini sangat rapi. Robbie Leonardi adalah desainer yang berbasis di New York City. Dia mengkhususkan diri dalam bidang ilustrasi, desain grafis, animasi, dan web design. Website portofolionya ini sangat atraktif, seperti seolah-olah kita sedang bermain game Super Mario. Haik adalah desainer freelance full-time. Dia belajar secara otodidak, membaca dan mendapatkan pengalaman bekerja sebagai desainer grafis. Portofolio ini cukup menarik, dibuat dengan skema warna yang indah. 2. Langkah-langkah mengecek domain name yang akan digunakan. Berikut langkah-langkah untuk mengecek domain name yang akan digunakan. Pertama-tama, masukkan link. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian cari nama domain. Masukkan nama domain. Media layanan akan mencari secara global nama yang sudah dicari. Nama domain yang saya masukkan sudah terdaftar. Jadi kita harus memilih salah satu nama domain yang sudah disediakan. Di sini sudah menampilkan nama domain dan biaya selama setahun. Yang pertama yaitu Domainesia. Yang kedua, Dracola. Yang ketiga, Indo Website. Empat, ID Clubhouse.
Yang kelima, web hosting. Keenam, web host. Ketujuh, niaga hoster. Delapan, dapur hosting. Sembilan, keywords. Sepuluh, jagoan hosting. Empat, perbedaan CMS WordPress dan CMS Joomla. Menurut saya, WordPress lebih baik digunakan daripada Joomla karena WordPress lebih simpel dan opsi bantuannya yang luas. Selain itu, orang yang baru pertama kali menggunakan Joomla mungkin akan sedikit kesusahan dalam mengembangkan websitenya. Oleh karena itu, WordPress adalah pilihan yang lebih tepat jika Anda menghendaki operasional yang lebih simpel dan opsi bantuan yang luas. 5. Tampilkan 10 website yang menggunakan protokol HTTP. Enam, tampilkan 10 website yang menggunakan protokol HTTPS.